Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjumpai kembali jemaat Tuhan di rumah-rumah dan memasuki minggu kedua sesudah Epifani ini. Mari bersama kita bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari dipersilahkan berdiri dan membuka Alkitab yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga 11 yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Dengan ayat nas pada ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema di atas kita digiring pada 2 pemahaman, yaitu kata mendengarkan dan masa depan. Mendengar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama dapat menangkap suara atau bunyi dengan pendengaran atau telinga kita. Pengertian yang lain adalah tidak tuli. Dan hal yang kedua yaitu mendapat
kabar. Jadi mendengarkan berarti menangkap suara atau bunyi dengan sungguh-sungguh. Maka di sana diperlukan kepekaan, bukan hanya sekedar mendengar. Karena hal itu membuat kita mengabaikan suara bunyi atau pesan atau suara yang kita dengar. Dan hal yang kedua adalah masa depan, yaitu suatu masa atau waktu di mana kita belum pernah ada. Persoalannya, pesan atau suara seperti apa yang kita dengar? Apakah mendatangkan kebaikan bagi hidup kita kini dan masa depan? Dan pada siapa kita menjaminkan masa depan kita? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Yohanes adalah kitab Injil terakhir yang ditulis. Dalam kitab ini, Yesus digambarkan sebagai firman Allah yang kekal, yang ada sebelum dunia diciptakan. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, sebagai anak Allah yang datang ke bumi dalam rupa manusia. Tujuan ditulisnya kitab ini supaya pembaca menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya mereka oleh iman memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Pada ayatnya, pasalnya yang ke-20 ayat 31. Memperoleh pengampunan dosa dan karunia hidup abadi daripadanya. Dan banyak lagi Yohanes memberikan sebutan bagi Yesus, yaitu anak domba Allah. Dapat kita lihat pada pasal yang pertama ayat yang ke-29, anak Allah dan Raja orang Israel. Pada pasal pertama ayat 49, bahwa Yesus adalah Mesias. Pada pasal 4 ayat 25 hingga 26, Yesus adalah roti hidup. Pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-35, bahwa Yesus adalah sumber air hidup. Pasal 7 ayat 37 hingga 39, Yesus adalah gembala yang baik. Pada pasal 10 ayat 14, Yesus, dia adalah yang membangkitkan orang yang mati. Pada pasal 11 ayat 25. Demikian juga Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bisa kita lihat di dalam pasal 15 ayatnya yang pertama. Bahkan perbuatan atau tanda-tanda yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah, di antaranya adalah mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut di danau, memberi makan orang banyak yang kelaparan, menyembuhkan orang yang sakit, dan membangkitkan orang mati. Yesus memperlihatkan bahwa ia adalah anak Allah dan bahwa ia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah perkawinan di Kana di Galilea, merupakan tanda atau mujizat pertama yang menyatakan kemuliaan Yesus Kristus, dan murid-murid menjadi percaya padanya. Pada ayatnya yang ke-11, ada harapan besar bagi keluarga yang mengadakan pesta perkawinan ini mempunyai harapan yang besar. Bahkan mempelai juga mempunyai pengharapan yang besar supaya pesta perkawinan dapat terlaksana dengan baik. Juga terkait bagaimana mereka dapat menjamu tamu-tamu undangan. Ibu Yesus, murid-murid, dan Yesus hadir di pesta itu. Barangkali Ibu Yesus termasuk bagian dari keluarga atau panitia pesta yang ikut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pesta perkawinan itu. Karena nampak betapa cemas Ibu Yesus ketika di dalam pesta itu keluarga kekurangan anggur.
Tidak dikatakan berapa jumlah tamunya di sana, tetapi tentunya sangat banyak. Karena dikatakan mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Pada ayatnya yang ketiga, kota Kana di Galilea, kota kecil, atau bisa dikatakan adalah sebuah desa, terletak dekat kota besar yang adalah Nazaret. Menurut tradisi Yahudi, perkawinan laki-laki dan perempuan untuk pertama kalinya harus terjadi pada hari Rabu. Oleh karena itu di sana dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Kemudian selanjutnya pesta kawin berlangsung lebih dari 1 hari. Upacara perkawinannya dilakukan petang hari dan didahului dengan puasa. Setelah upacara, kedua mempelai langsung diantar ke rumah mereka yang baru. Terjadi ketika hari mulai gelap dan hal itu dilakukan secara arak-arakan. Jadi upacara perkawinan ini dilaksanakannya pada petang hari, kemudian didahului dengan pesta, lalu mereka diantarkan untuk menuju ke rumah mereka yang baru. Ya, dilakukan secara berarak-arakan. Mereka harus tinggal di rumah itu dan selama 1 minggu rumah mereka harus selalu terbuka bagi para tamu atau pengunjung. Dan mereka masih harus mengenakan pakaian pengantin. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang istimewa, penuh dengan sukacita. Bapak dan Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih di dalam kondisi kota Kana di Galilea, kota yang sangat kecil. Hal inilah yang bisa menjelaskan kondisi saat itu. Dan krisis yang terjadi di pesta perkawinan itu tidak diketahui oleh penyelenggara pesta, apalagi pemimpin pesta atau ketua panitia. Anggur merupakan hal yang penting bagi masyarakat Yahudi, bukan untuk mabuk. Karena mereka meminum anggur dengan dicampur 3 takar air. Tidak ada anggur merupakan persoalan besar. Karena dengan meminum anggur maka tercipta keramah tamahan di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun keberlangsungan pesta perkawinan. Kehabisan anggur dalam pesta perkawinan merupakan penghinaan bagi kedua mempelai. Sehingga Yesus menjawab kekhawatiran ibu Yesus pada ayat yang keempat. Di sana dikatakan, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba?" Apapun jawaban Yesus, Maria tetap percaya kepada Yesus. Kita bisa melihatnya pada ayatnya yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Ya. Maria, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Tempayan-tempayan yang tersedia itu untuk membasuh kaki mereka setelah melakukan perjalanan yang jauh pada saat kondisi cuaca yang kering, tentunya kaki mereka berdebu. Dan begitu sebaliknya, sehingga mereka memerlukan tempayan-tempayan yang berisi air untuk membasuh kaki mereka. Ataupun di saat cuaca yang hujan, kaki mereka berlumpur. Demikian juga untuk membasuh tangan mereka yang kotor. Tradisi Yahudi mengharuskan bagi orang-orang Yahudi untuk membasuh tangan mereka dari atas sampai ke bawah sebelum dan sesudah makan. Oleh karena itu, di ayat yang ke-6 dijelaskan di sana bagaimana 6 tempayan yang tersedia itu masing-masing isinya 2-3 buyung, ya. Dan pada ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu mereka mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus mengatakan, "Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Dan pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur.
dan sebagainya, bahkan memuji anggur yang harusnya sudah sisa, ya, tetapi sampai akhir pesta masih tetap dapat memiliki cita rasa yang baik, dan keluarga dapat tetap menghidangkan anggur yang terbaik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menolong keluarga sederhana itulah Yesus menyatakan kuasanya. Yesus melakukannya karena belas kasihan, kebaikan, dan pengertian yang mendalam terhadap rakyat kecil. Masa depan atau keberlangsungan rencana keluarga mempelai dan mempelai sungguh-sungguh ditopang oleh Yesus. Kehendak Bapa dinyatakan walaupun saatnya belum tiba. Hal itu justru terjadi pada daerah yang biasa, keluarga yang biasa, dan ibu Yesus menjadi agen atau penghubung mereka kepada Yesus. Mereka hanya dituntut ketaatan untuk mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang mau disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah berbicara tentang perkawinan saat itu di Kana, dan bagi kita perkawinan Kristiani artinya bahwa di sana ada kehidupan dan keberlangsungan hidup di dalamnya, keberlangsungan orang-orang yang ada di dalam satu bahtera rumah tangga. Dan keberlangsungan hidup itu bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi kini, esok, dan selanjutnya, kini dan masa depan. Dan tentunya untuk kehidupan, keberlangsungan hidup kini dan masa depan, semua kita menghendaki adalah masa depan yang baik. Itu yang kita harapkan. Mau seperti apa kita dan bagaimana masa depan kita, kitalah yang menentukannya dan bersama dengan Kristus tentunya. Di dalam kegamangan dunia yang menawarkan banyak hal dan bisa saja membuat kita tidak peka terhadap segala sesuatu yang terjadi, tidak peka terhadap apa yang menjadi krisis di tengah-tengah kehidupan perkawinan ataupun keberlangsungan hidup yang ada, dan bahkan bisa saja menyesatkan hidup dan iman kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus justru bekerja dari hal-hal yang sederhana. Perkawinan di Kana menyaksikan desa yang kecil, yaitu Kana di Galilea, rakyat yang kecil, ibu Yesus, para pelayan. Oleh karena itu, kita diminta sebagai rumah tangga Kristiani ataupun kehadiran kita sebagai gereja yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, hendaknya jangan memaksakan diri untuk menjadi yang besar atau meraih mimpi besar tanpa kita memulai dari hal yang kecil. Oleh karenanya, setiap kita dituntut untuk merendahkan diri, sama sebagaimana Kristus yang merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bukan hanya sekedar merendahkan diri untuk mencapai kehidupan dan keberlangsungan hidup, masa depan yang baik, tetapi firman juga mengingatkan kepada kita, lakukan sebagaimana Yesaya meminta kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lakukanlah itu. Apa yang Yesus perintahkan kepada kita melalui firman dan hukum-hukumnya, buatlah itu. Lakukanlah itu. Apa yang telah menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tentunya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukannya diperlukan kesediaan, diperlukan ketaatan, diperlukan pengorbanan, dan harus menderita untuk mendapatkan yang terbaik. Dan sosok Yesus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Lalu hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan, untuk berbuat, harus ada pelakunya. Pelaku di dalam kehidupan untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik.
Maria menjadi agen atau pelaku atau penghubung orang-orang kepada Yesus, sehingga murid-murid percaya kepada Yesus. Percaya sungguh kepada Yesus membuat kita dapat melakukan tugas kita masing-masing sambil menjadi orang untuk mengenal siapa Yesus. Menjadi pelaku tentunya adalah orang-orang yang mengenal siapa Yesus, orang-orang yang mengenal kasih Yesus, orang-orang yang mengalami apa yang telah Yesus perbuat dalam kehidupan kita secara total, bukan hanya sekedar setengah-setengah baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dan itu terjadi dalam pribadi Maria. Dia sungguh percaya siapa Yesus, walaupun Yesus mengatakan, "Ibu, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tapi Maria sungguh percaya masa depannya ada di dalam Kristus. Dan ketika Maria tidak bisa untuk menyediakan anggur ketika keluarga itu kehabisan anggur, dia percaya apa yang dia tidak bisa lakukan itu menjadi bagian Yesus, menjadi bagian Tuhan untuk melakukannya melalui Yesus. Dia percaya masa depannya, dia percaya perkawinan di Kana melalui sebuah keluarga itu bisa terjadi di dalam pertolongan Kristus. Dan oleh karena itu firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita, ketika kita juga sudah diberkati dalam hidup ini, mari jadilah pribadi atau rumah tangga Kristiani yang bisa menjadi agen penghubung untuk orang-orang percaya kepada Yesus. Pertaruhkan dan percayakan masa depan kita hanya di dalam Kristus. Untuk apa yang tidak bisa kita lakukan, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Dan untuk apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dari apa yang menjadi doa dan pengharapan kita. Supaya di sana nyata kemuliaan Kristus bagi kita dan di tengah-tengah kehidupan perkawinan ataupun persekutuan. Dan yang ketiga adalah kiranya kemuliaan Kristus nyata di tengah-tengah kehidupan kita walau sesulit apapun keadaan kita saat ini. Ini firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ketika di minggu kedua sesudah Epifani, kembali kami boleh merendahkan diri di bawah pengasihan Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sempurnakan itu Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi, bahkan rumah tangga Kristiani yang diberkati, untuk mendengarkan Kristus, untuk berbuat, dan juga menjaminkan keberlangsungan hidup kami hanya di dalam Kristus. Berkati kami semua Tuhan, berkati para lanjut usia, opa dan oma, ibu-ibu yang mengandung, mereka yang telah bersalin, demikian juga anak-anak ya Tuhan, bahkan mereka yang saat ini dalam pergumulan akan kesehatan, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, biarlah nyata kemuliaan Kristus pada mereka. Tuhan berkuasa atas segala upaya-upaya untuk pemulihan akan kesehatan mereka. Bahkan kami memohon Tuhan Kau terus berkenan memberkati pergumulan pandemi COVID-19, agar kepada kami selalu diberikan hikmat untuk kami boleh menjaga kesehatan, untuk kami boleh terus melakukan 3M sebagai protokol kesehatan. Demikian juga Tuhan akan menolong tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan pemerintah di dalam mengupayakan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati vaksinasi yang sudah mulai didistribusikan Tuhan, agar kiranya Tuhan melayakkannya untuk kami bisa menerimanya dan mendatangkan kebaikan untuk keberlangsungan hidup kami kini dan selanjutnya. Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka yang ada di Majene maupun di Mamuju Tuhan, yang sedang mengalami bencana alam.
baik itu gempa dan tanah longsor, bahkan mereka yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan berkenan memberkati, kasih Tuhan merangkul mereka, memberikan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka dikuatkan untuk dapat melalui peristiwa ini. Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, berkati upaya-upaya untuk penggalangan bantuan, baik moral maupun material. Biarlah semuanya itu Tuhan berkenan menopangnya, sehingga kami juga boleh melalui aksi yang kami galang ini boleh mendatangkan kebaikan dan juga keberlangsungan hidup bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Terima kasih Bapa Sorgawi, inilah doa pengharapan dan syukur kami, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.